Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ghazi. Di sini saya akan mengerjakan challenge dari modul 2 paket tracer routing. Jadi di sini tugasnya adalah ada dua challenge, Yang pertama adalah membuat topologi ini dengan static routing, dan kemudian challenge kedua adalah dari topologi ini kita buat dynamic routing. Jadi pertama kita buat static routing dulu dengan desain topologi seperti ini. Oke, berarti pertama kita membutuhkan 4 router. Di sini kita akan menggunakan router 4331. Kemudian kita membutuhkan switch. Di sini kita akan menggunakan switch 2960. Kemudian kita membutuhkan device PC 2 PC. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menyambungkan PC ini dengan switch, dan kemudian switch ini kita sambungkan dengan router. Jadi kita sambungkan PC ke switch, kemudian switch ke router. Nah, di sini karena tadi kita membutuhkan 4 router, jadi kita akan copy saja. Copy. Kemudian kita akan menentukan IP address apa saja yang akan kita pakai di PC dan di routernya. Oke, pertama kita labeli dulu. Kita ganti namanya. Kita ganti nama PC-nya jadi PC 1. Oh ya, kita ubah semua nama router dan PC-nya agar mudah, agar tidak membingungkan ya. Jadi sini kita buat PC 1 dan PC 2. Sini PC 3. Di sini PC 4, PC 5, PC 6. Sebelum, minta maaf, saya sedang membuat. PC 7. Sini PC 8. Oke. Kemudian kita menambahkan router juga. Misalnya di sini router 1, kemudian di sini router 2, menambahkan sini router 3, jadi kita nambahkan router 4. Baik, kemudian kita akan menentukan jaringan-jaringan yang akan kita pakai di setiap router sini. Jadi satu router ini berarti satu jaringan, router 2 ini satu jaringan, router 3 satu jaringan, dan seterusnya. Jadi misalnya kita labeli dulu, misalnya di sini kita akan menggunakan IP address 192.168.1.0. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama juga di sini. Kita buat jadi 2.0. Kemudian yang ketiga ini kita buat 3.0. Dan di sini kita buat jadi 4.0. Nah, kemudian kita tentukan IP address PC-nya. Jadi tik 1, karena harus satu jaringan. 2 PC ini berarti harus satu jaringan dengan jaringan 1.0. Kita buat misalnya 1.2. Kemudian PC 2 kita buat jadi 1.3. Kemudian kita labeli aja semuanya dulu. Berarti 2.2, 3, 2, 3, kemudian di PC 7 kita akan beri 4.2, dan PC 8
4.3. Nah, jika sudah kita labeli, jadi sebelum kita pakai, kita labeli dulu agar tidak lupa IP address yang akan kita pakai. Dan di sini dan di port router juga kita perlu IP address yang ditentukan. Jadi kita misalkan yang di router 1 ini di port gig 00 kita buat jadi 1.1. Ini jadi 2.1. Router 3 kita buat jadi 3.1, dan port di router 4 ini kita buat jadi 4.1. Baik, kemudian jangan lupa di sini kita buat /24 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan coba kita masukkan dulu ya IP address-nya. Misalnya di sini configuration-nya kita configuration, kita masukkan IP address yang tadi sudah kita tentukan. Misalnya PC 1 ini, jadi kita 1.2, dan kemudian default gateway-nya kita buat sesuai port yang ada di router masing-masing. Misalnya berarti di sini dia ada di 1.1. Oke. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama di setiap PC-nya. Sini misal tadi kita tentukan dia 1.3, dan gateway-nya sesuai dengan router masing-masing, port router masing-masing. Sini 1, kemudian address-nya load kedua 1, C4 dan 2.3, 2.1. Sini VC 5 tuh tadi berapa? VC 5 ini VC 5 tadi kita 3.2 dengan gateway-nya 3.1. Konfigurasikan salah. 6 tuh tadi 3. Nah gitu 3.1, isi 7, 4.2, gitu hanya 4.1. Ketik 3, dan default 4.1. Oke, jika sudah seperti ini, berarti PC-PC-nya sudah kita pasangkan, sudah kita pakai, kita tentukan IP address-nya. Kemudian untuk router, oke, berarti selanjutnya kita coba untuk menyambungkan router ini ya.
kita sambungkan router 1 dan router 2 nih, router 2 dari 3. Nah di sini kan nggak bisa, tidak bisa sambungkan karena perlu memerlukan port tambahan lagi di router 2 nya karena router 2 ini sudah terhubung dengan router 1 dan switch. Oh ya, switch ini belum diberi nama. Ini switch 1, 2, 2. Oke. Karena tadi router 2 sudah terhubung dengan router 1 dan switch 2, maka kita perlu menambahkan yang namanya modul. Nah, modul di sini pertama kita harus matikan dulu routernya, dan kemudian kita menambahkan modul ini GLCT, kita pasang di sini. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, sudah bisa terhubung dengan menambahkan modul. Kemudian router 3 juga bisa. Maka router 3 perlu modul juga seperti tadi. Modul GLCT kita matikan dulu routernya. Kemudian kita pasang, kita nyalakan lagi routernya. Oke. Kemudian kita coba untuk sambungan. Nah, sudah tersambung. Kemudian sekarang kita coba tentukan IP address yang akan dipakai di routernya, di port-port routernya. Karena router ini sudah terhubung seperti ini, maka akan terbentuk jaringan-jaringan baru lagi. Nah, yang tadi tuh di sini kan ada yang 2.0, 3.0, 4.0. Maka dengan adanya tersambungnya router ini, akan ada jaringan baru lagi. Itu misalnya di sini kita beri 5 mungkin ya. 5. Kemudian sini jaringan 6 dan di sini jaringan 7. Oke. Oh, ini. Oke, kemudian kita akan kita akan pakai IP address yang kita akan terapkan IP address di port-port router ini. Misalnya di gig 00 ini kan tadi terhubung dengan switch, dan tadi sudah kita tentukan IP address-nya 1.1. Maka kita masukkan IP address-nya. Address-nya tuh ini. Kemudian kita akan masukkan IP address-nya 1.1. Nah, jangan lupa untuk dinyalakan. Kemudian untuk port 001, nah ini kan belum ada. Kemudian kita pasang juga IP address di port 001. Tadi belum kita tentukan. Jadi misalnya kita tentukan sekarang, karena dia ada jaringan 5, kita buat IP address-nya misalnya 5.1. Nah, kita label dulu misalnya di sini 5.1. Kemudian ini 5.2. Kita label ini biar kita tahu port-port ini IP address-nya apa. Sini 6.1. Kita label di sini 6.2. Kita label di sini 6. Ini 7 ya. Kita buat di 1. Kemudian kita buat sini 7.2. Oke, sekarang kita karena sudah kita tentukan IP address-nya, sekarang kita coba masukkan IP address-nya ya. Kita input IP address-nya di oke. Tadi gig 001 sudah, gig 000 udah.
gig 001 sudah. Oh, belum dinyalakan. Kita nyalakan dulu, jangan lupa dinyalakan portnya. Kemudian di router 2 kita input juga IP address-nya di gig 000. Itu tadi, ini gig 00 tuh kita pasang 2 tik 1 92 1 kita nyalakan. Kemudian di port 001 tadi kita tentukan dia untuk 5.2. Kemudian di port 002 itu 6.1. Ya sudah. Kemudian kita pindah ke router 3 di gig 00 ya. Di gig 00 ya. Tadi kita tentukan untuk memakai IP address 3.1. Kita nyalakan di 001 itu tadi 6.2. Nyalakan di port 002 kita gunakan 7.1. Nyalakan. Oke, kemudian router 4 di gig 00 kita tentukan tadi 4.1. Nyalakan. Kemudian di gig 001 kita gunakan 7.2. Nyalakan. Oke. Bisa kita percepat agar semua sudah terhubung. Nah, karena semuanya sudah memiliki IP address, maka akan terlihat di sini semuanya hijau-hijau. Warna hijau ini. Oke, sebelumnya mungkin agar lebih gampang saya berikan ini ya. Saya berikan warna untuk setiap jaringannya. Oke, di sini saya sudah memberikan label. Sebenarnya bebas bisa diberi atau tidak, ini label warna aja biar lebih kelihatan ya. Jadi di sini terbentuk 7 jaringan. Ada jaringan 192.168.1.0, titik 2.0, titik 3.0 sampai 7.0. Jadi di sini ada 7 jaringan. Kemudian kita coba dulu, misalnya ini kan sudah hijau. Coba kita ping, misalnya kita kirim dari PC 2 ke PC 3. Hasilnya failed. Mengapa itu terjadi? Kita coba lihat. Saat pingnya router 1 tidak terbaca atau enggak, pingnya tidak terbaca. Kenapa? Karena kita belum kita delete aja. Karena kita belum memberitahu router ini untuk jika ada pesan ingin dikirim ke jaringan lain itu harus kemana. Nah, caranya kita harus memberitahu router ini harus kemana. Bisa dengan static routing. Nah, jadi misalnya nih di router 1 di static ini kita berikan tujuan jaringan atau tujuan network yang ingin kita tuju. Misalnya jika ada sebuah pesan yang ingin dikirim ke suatu network, maka kita tulis sini tujuan networknya. Kemudian misalnya di router 1 misalnya berarti kita mau pindah ke jaringan yang sebelah sini. Maka di sini kita tulis 192.168.2.0 karena misalnya kita ingin pergi ke jaringan yang sini. Di sini network itu ada tujuannya, kemudian masnya kita tulis. Kemudian next ini berarti harus pergi kemana jika ada pesan yang ingin ke 2.0. Maka jika ada sebuah pesan ke router 1, maka pesan selanjutnya harus dibawa ke port router 2 ini kan. Port router 2 ini 5.2. Maka kita tulis saja di sini 192.168.5.2. Nah, kemudian kita add. Nah, berarti kita sudah menambahkan network address. Network address ini berarti jika kita ingin pergi ke 2.0,
kita bisa pergi via 5.2, berarti harus ke 5.2. Kita lakukan ini untuk setiap jaringan yang ada. Sini kan tadi ada jaringan 3.0, kita masukkan 3.0 dan 4.0 di sini. 4.0. Oke. Sudah. Kemudian kita lakukan itu di semua router. Jadi di sini router 2 static. Kita masukkan networknya tadi ada 1.0. Masukkan mesnya. Nah, jika ingin ke ke jaringan 1.0, maka dia perlu pergi ke port ini 001, yaitu 5.1. Nah, sedangkan jika ingin pergi ke 3.0 atau 4.0, router 2 ini perlu pergi ke port 6.2. Begitu juga dengan 4.0. Oke, sudah. Kemudian kita router 3 static. Nah, jika info 1.0, maka router 3 perlu ke port 6.1. Begitu juga dengan 2.0. Sedangkan untuk 4.0, router 3 perlu pergi ke 7.2. Oke, sudah. Kemudian terakhir router 4. Router 4 ini berarti misal ke 1.0 perlu ke port 7.1. Itu juga dengan 2.0 dan 3.0. Oke, kita semua sudah pasang network address-nya. Sekarang kita coba cepat dulu. Dan sekarang kita coba ping misalnya PC2 ke PC3. Oh, masih fail. Kita coba cek mengapa. Oke, kemudian ke sana balik lagi. Oke, kita coba lagi. Kita tadi sudah percepat. Kita coba lagi memping misalnya dari PC2 ke PC3. Successful. Misal PC2 ke PC5. Oh, masih fail. Jadi kita percepat lagi. Fail. Nah, sudah successful. Coba kita ke PC7. Fail. Coba kita percepat. Waktunya kita percepat. Misal PC2 ke PC7. Fail. Oke, PC2 ke PC7 sudah successful. Jadi dengan topologi seperti ini, dengan static routing, sudah berhasil kita membuat topologi dengan 4 router yang desainnya seperti ini. Sudah bisa terhubung dengan satu sama lain. Tadi kita sudah cek, misal dari PC2 ke PC5 sudah sukses, dari PC2 ke PC3 sudah sukses, dari PC2 ke PC5 sudah sukses, dan dari PC2 ke PC7 sudah sukses. Nah, jadi sudah terbukti bahwa semua ini sudah bisa terhubung dan bisa mengirim ping satu sama lain.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke challenge 2, yaitu mengubah topologi ini menjadi dari awalnya static roots menjadi dynamic roots. Nah, apa itu dynamic roots? Di sini dynamic roots lebih mudah ya, karena dynamic roots itu hanya hanya mengenalkan router ini terhubung dengan jaringan apa saja. Jadi misalnya kalau tadi static roots misalnya kita lihat di router 1 ini, di static itu kan kita memberitahu router ini harus kemana jika ingin pergi ke suatu network address lainnya, ya kan? Jadi kita memberitahu routernya harus kemana jika ingin pergi ke suatu network address lainnya. Kemudian sedangkan untuk routing yang dynamic itu ada di sini di RIP. Di dynamic ini lebih mudah karena intinya itu kita hanya mengenalkan atau memberitahu router 1 ini itu terhubung dengan jaringan apa saja. Jadi lanjut aja langsung kita coba misal di router 1 ini. Sebelumnya untuk jika ingin pindah ke dynamic routing, kita hapus dulu statiknya. Kita hapus dulu. Ini remove. Kita remove semuanya, oke. Statiknya sudah remove. Nah, kemudian kita pindah ke RIP. RIP routing. Untuk dynamic routing ini, jadi misalnya nih router 1. Router 1 ini terhubung dengan jaringan apa saja. Kita bisa lihat di sini terhubung dengan jaringan merah ini, yaitu jaringan tadi apa? Jaringan 1.0. Jadi kita tulis aja network atau jaringan yang terhubung dengan routernya. Sini 1.0. Kemudian kita add. Dan router 1 juga terhubung dengan jaringan ini hijau 5.0. Jaringan hijau ini itu 5.0. Kita add. Oke, kita lakukan ini semua dengan semua router. Di router 2 ini kita hapus dulu statiknya. Kemudian kita pindah ke RIP. Kita masukkan jaringan yang terhubung dengan router 2 ini. Jadi ada jaringan 5.0, ada jaringan ini 2.0, kemudian jaringan ini 6.0. Sudah. Kita lanjutkan router 3. Kita hapus dulu statiknya. Kemudian kita pindah ke RIP. Router 3 ini terhubung dengan 6.0, dengan 3.0, dan 7.0. Kemudian di router 4 yang terakhir itu hanya terhubung dengan 2 jaringan saja. Ini kita hapus dulu static rootnya, network address-nya. Sekarang kita pindah 4.0. Kemudian kita 7.0. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan coba tes dengan mengirim paket misalnya dari PC 2 ke PC 3. Successful. Kemudian kita coba beda jaringan, successful juga. Dan kita coba PC 2 ke 7. Successful juga. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dynamic roots itu bisa lebih mudah ya, bisa lebih simpel daripada static roots. Dapat dilihat di sini sudah successful semua. Jadi semuanya sudah terbukti bahwa jaringan ini terhubung dan bisa mengirim paket satu sama lain. Nah, jadi kesimpulannya dynamic routing itu lebih simpel dan lebih mudah daripada static roots. Jadi static roots itu kita memberitahu router itu jika ada pesan itu harus dibawa kemana, harus dibawa ke port mana jika ingin pindah ke berbeda jaringan. Sedangkan untuk dynamic roots itu hanya perlu memberitahu router ini, router ini terhubung dengan jaringan apa saja jaringan yang terhubung dengan router tersebut. Hanya dengan begitu kita bisa membuat rumah ini sudah terhubung. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.